yang ikut-ikutan Imaduddin, yang buat statement kayaknya merugikan diri sendiri. Mohon untuk semuanya, ketika ada kiai-kiai, ustadz-ustadz NU yang berbeda pandangan, berbeda pemikiran dengan kalian, jangan kalian hujat, jangan kalian hina, jangan. Ya, juga rencana kita situs-situs yang sangat penting di Sunan Gunung Jati dan sebagainya, ya ini perhatian Habib Lutfi sangat besar. Anti Pak Alawi. Nggak tahu mereka siapa Pak Alawi. Pak Alawi ya masuk Mbah Mbah Wali Songo dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al Muhajir bin Isa sampai terus. Mudah-mudahan nih kiainya yang sedang berbicara nggak dihina, dicaci maki ya, karena pasti berbeda pandangan kan ya dengan orang-orang yang lain, kelompoknya Imad lain sebagainya. Mohon tapi meminta nih kepada segenap orang-orang yang membenci habaib, yang ikut-ikutan Imaduddin, yang buat statement kayaknya merugikan diri sendiri. Mohon untuk semuanya, ketika ada kiai-kiai, ustadz-ustadz NU yang berbeda pandangan, jangan kalian hujat, jangan kalian hina, jangan kalian kata-katain sampai diomongi moncernya Mbak Alawi, budaknya Mbak Alawi, moncongnya Mbak Alawi dan lain sebagainya. Jangan. Beda pemikiran itu nggak apa-apa. Beda jalan itu nggak apa-apa. Yang penting nabinya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu loh. Ini hanya gara-gara berbeda pandangan, kiainya dihina, ustadznya dihina dan lain sebagainya. Ya, padahal jelas apa yang disebut oleh Bapak Prabowo. Jadi beliau banyak memperhatikan ya situs-situs, kemudian makam-makam pahlawan, banyak yang mungkin terlantar. Nah, beliau sama Komando Teritorial Angkatan Darat dari Kodim, Koram, beliau mengambil inisiatif memperbaiki. Ya, saya bilang saya sebagai Menteri Pertahanan, saya ikut akan mendukung. Jadi ada situs-situs, makam-makam yang monumen-monumen perjuangan yang sudah dirintis, mungkin saya akan ikut memperbaiki atau ikut menyelesaikan. Saya kira antara lain itu. Ya, juga rencana kita situs-situs yang sangat penting di Sunan Gunung Jati dan sebagainya, ya ini perhatian Habib Lutfi sangat besar. Beliau ini salah satu ulama yang sangat merah putih, sangat NKRI ya. Kekuatan kita di rakyat. Ulama bagian penting dari rakyat Indonesia. Jelas kan? Ya. Nah, nih penjelasan lagi. Karena tadi ada masalah makam Sunan Gunung Jati, makanya ada penjelasan. Malah habaib dimusuhi. Ya. Anti Pak Alawi. Nggak tahu mereka siapa Pak Alawi. Pak Alawi ya masuk Mbah Mbah Wali Songo dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al Muhajir bin Isa sampai terus. Itu cucunya Rasulullah wali negusi Allah dibenci. Mbah-mbah Wali Songo ya termasuk mbah-mbah habaib putune Kanjeng dibenci. Oh, enggak ngerti-ngerti loh ya. Takutnya nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Karena katut-katut, akeh banyak yang katut-katut. Enggak tahu bahwa mbah-mbahnya Wali Songo juga Mbak Alawi. Mbak Alawi ketemu apa itu? Ketemu semua. Mudah-mudahan nih kiainya yang sedang berbicara nggak dihina, dicaci maki ya, karena pasti berbeda pandangan kan, ya dengan orang-orang yang lain, kelompoknya Imad lain sebagainya. Kita khawatir kiai ini dicaci maki, dihina. Dan ini ada pemikiran yang cerdas dari seorang ustadz juga nih, pemikiran terkait Imaduddin. Nah, perhatikan ini ya, video Imaduddin ini ya. Imaduddin diwawancarai di podcastnya Roma Irama. Perhatikan ini. Dia tidak ngerti prinsip-prinsip karya ilmiah yang disebut dengan tesis itu apa. Coba lihat ini. Lihat video ini dan nanti akan saya komentari betapa dia itu sama sekali tidak paham dengan apa sih tesis itu.
Roma Irama itu kan ya nggak ngerti apa yang dikatakan oleh Imaduddin, sehingga dia cuman Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, cuman begitu aja. Apalagi setelah dikasih gelar wali itu kan, ya, gimana? Sedangkan tesis yang dimaksud oleh banyak orang tentang tulisan saya itu adalah sebuah kesimpulan filsafat. Dalam filsafat sintesa kan ada tesis, antitesis, dan sintetis gitu. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi sebuah kesimpulan ilmiah itu disebut dengan tesis. Pembandingnya atau yang menggugurkan itu disebut antitesis. Ya, kemudian bisa nanti terjadi sebuah sintesis. Nah, itu jadi apa namanya tesis yang dimaksud di dalam tulisan saya, karena yang menyebut tesis bukan saya yang pertama kali Bang Haji. Itu masyarakat menyebut, masyarakat apa namanya itu berpendidikan menyebut kesimpulan itu sebuah tesis gitu. Tetapi nyebut itu tesis bukan antum ya? Bukan yang Ngawur lagi ini ya. Dia bilang katanya tesisnya itu sebagai kesimpulan filsafat. Lah apa studimu itu studi ilmu filsafat? Wong penelitianmu itu adalah penelitian tentang nasab. Kok dikatakan itu sebagai kesimpulan filsafat? Ya? Yo ngawur toh, Mat. Tapi saya ngerti. Letak kengawuranmu itu karena kamu itu tersesat pikir. Ya, nalarmu itu tersesat kenapa? Karena kamu mengira secara salah, itu mengira bahwa tesis sebagai karya ilmiah itu adalah apa namanya? Dalam perspektif filsafatnya Hegel. Nah, tapi itu salah kamar. Ngawur itu. Jadi memang ada itu filsafat dialektika, bukan filsafat sintesa seperti yang dikatakan si Imad, itu bukan. Filsafat dialektika yang dikemukakan oleh filsuf Hegel. Hegel ini filsuf Jerman yang hidup di abad 18 ya, mendapatkan apa inspirasi pemikiran dari filsuf Immanuel Kant. Nah, jadi di dalam filsafat dialektika yang dikemukakan Hegel itu memang dia berpendapat bahwa di dalam dinamika apa namanya sosial itu terjadi yang namanya dialektika. Ada tesis, ada antitesis, kemudian membentuk suatu sintesis. Gitu. Nah, jadi begini. Tapi itu kalau membahas itu nanti ya khawatirnya juga apa? Ini bukan studi filsafat ya. Ya, ini nanti akan ngambrak. Saya ambil contoh simpel begini aja lah. Tesis, antitesis, dan sintesis dalam konteks filsafat Hegel itu misalnya contohnya begini. Misalnya dulu ada statement bahwa bumi itu pusat tata surya. Itu tesisnya. Kemudian muncul antitesis yang membantah. Jadi antitesis itu bantahannya. Dikatakan bahwa bumi itu bukan pusat tata surya. Lalu kemudian muncul, setelah berdialektika begitu muncul sintesis, muncul sintesa. Oh ternyata bumi bukan sebagai pusat tata surya. Tetapi yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Nah, sintesis ini kemudian menjadi tesis baru. Nanti kemudian bisa ada antitesis baru. Kemudian ada sintesis baru. Sintesis baru itu menjadi tesis yang lebih baru lagi. Nah, itu filsafat dialektikanya Hegel. Tapi kalau Imaduddin mempersepsikan atau membayangkan bahwa tesis sebagai karya ilmiah itu adalah tesis yang dimaksudkan di dalam filsafat Hegel itu, ya, itu namanya keblasuk, tersesat. Ya nggak sama. Tapi kalau dia mau meletakkan pendapatnya di dalam konteks filsafat Hegel ini tadi, dia kan berpendapat bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Nah, maka justru pendapatnya itu adalah antitesis dari tesis yang lebih dulu ada. Tesis yang lebih dulu ada itu apa? Ya ijma para ulama nasab internasional dari abad ke abad yang sudah menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Itu tesisnya. Karena Imaduddin membantah itu, maka bantahannya itu disebut sebagai antitesis. Nah, seperti itu. Ya, ngerti ya? Mudah-mudahan ini ngerti. Ya. Jadi, supaya apa? Enggak banyak orang yang terpengaruh dengan kegoblokan itu. Gitu ya. tesis saya tentang bahwa Ba'alawi, Habib-Habib ini yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu sudah diuji, sudah dibaca oleh profesor-profesor mungkin yang ada di Indonesia ini yang mempunyai sebuah perhatian khusus terhadap nasab Ba'alawi. Ini jauh lebih banyak, bisa ratusan Bang Haji. Masya Allah. Dia bilang katanya ada ratusan profesor yang sudah menguji tesisnya itu di rumah.
Ini kan logika yang apa? Acak-adut. Ya. Nggak logis omongannya dia. Anak SMA aja itu ngerti. Kalau yang namanya menguji itu bukan dibawa pulang ke rumah, dibaca. Namanya menguji bukan di rumah membaca, itu namanya ya membaca, menelaah. Yang namanya menguji, ya, menguji suatu karya ilmiah, itu ya face to face toh, hadap-hadapan. Pengujinya bertanya, yang diuji menjawab. Nanti pengujinya bisa menilai jawabannya benar apa enggak. Kalau jawabannya keliru melulu, ya nggak bisa mempertahankan tesisnya itu, nggak bisa mempertahankan karya yang diklaim sebagai karya ilmiah itu. Ya sudah, berarti tesisnya gagal, artinya tidak lulus. Karena tidak lulus tidak bisa menjadi tesis. Nah, jadi namanya menguji itu ya face to face, ada wawancara, ada apa? Tanya jawab. Kalau dibaca di rumah ya namanya bukan menguji. Nah itulah, itu yang namanya penyesatan logika. Jadi masyarakat itu dibodoh-bodohi dengan statement yang seperti itu. Nah, dengan apa namanya? Dengan melihat ini aja, bahwa Imaduddin itu cara bernalarnya itu tersesat. Terus kemudian apa? Tidak memahami basic dari prinsip-prinsip akademik, prinsip-prinsip ilmiah. Nah terus karyanya mau kamu percaya bahwa itu sebagai kebenaran, ya enggak apa-apa. Maka di sini kemudian timbul apa? Aliran baru. Apa? Aliran Jamaah Al-Goblokiyah. Ya udah, lanjutkan saja. Ya,